beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-457 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Mesin, Abi Burhan sebagai Ki Seblak, Eli Panca sebagai Nyai Seblak, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dengan ilmu kabuktian, Mesin juga harus menjalankan pantangan. Dia tidak boleh membohongi hati nuraninya. Ia harus menyuarakan kebenaran di sepanjang hidupnya. Nona, di zaman sekarang ini banyak sekali manusia takut menyuarakan kebenaran. Mereka itu mencari keselamatan dengan cara yang paling fisik. Akhirnya mereka menjadi budak kepalsuan. Mereka hidup penuh tipu muslihat. Mereka hidup ditunggangi nafsu yang pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Iya, Bapak Wong. Disitulah nanti Nona Dara berdiri. Barangkali Nona akan menantang arus, tapi Nona akan hidup penuh sinar kebahagiaan. Karena Nona dekat dengan suara-suara kebenaran. Iya, Bapak Wong. Saya akan menjalankan segala petunjuk Bapak Wong. Nasihat dan petuah Bapak Wong akan saya jadikan pelita dalam kehidupan saya. Ada satu hal lagi, Nona. Dan Nona perlu mengetahui. Tak ada yang abadi di dunia fana ini. Yang semula tidak ada, kemudian menjadi ada, dan akhirnya kembali menjadi tidak ada. Demikian pula ilmu. Tak ada satupun ilmu, sekalipun para dewa yang menciptakannya, yang dapat mengalahkan sang nasib. Sekalipun manusia mempunyai ilmu setinggi gunung Semeru, pada akhirnya
dia pun akan bertekuk lutut di hadapan sang nasib. Demikian pula ilmu kapekdan. Suatu saat nanti, jika memang sudah nasibnya, maka ilmu tersebut tidak akan berdaya apa-apa. Segalanya harus diserahkan kembali kepada Yang Maha Penentu. Nona harus menyadari hal ini. Jadi Nona dapat menjalankan ilmu selaras dengan keterbatasan Nona sebagai manusia biasa. Iya, Bapak Wong. Peringatan Bapak Wong akan saya catat di dalam hati. Dan segala nasihat Bapak Wong pastilah sangat... Meisin kembali menekuni ilmu pengobatan bersama Ratanja dalam bimbingan Bapak Wong. Meisin banyak mempelajari tentang berbagai penyakit, tentang gejala-gejalanya, tentang tanda-tandanya, maupun tentang cara pengobatannya. Bapak Wong semakin percaya kepadanya, dan tabib tua itu berusaha mewariskan seluruh ilmu yang dimilikinya. Suatu malam, tabib Wong memanggil Meisin. Nampak kesehatan lelaki tua itu agak mundur. Mereka lalu bicara di serambi pondok. Di mana Ratanja, Nona? Dia sudah tidur, Bapak Wong. Syukurlah kalau dia sudah tidur. Tadi ada orang datang kemari. Namanya Ki Seblak. Dia menyuruh saya datang ke rumahnya untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Tapi, bukankah Bapak Wong sendiri juga kurang sehat? Itulah, Nona. Karena itu saya bermaksud mewakilkannya pada Nona Meisin. Biarlah saya yang berangkat. Bapak Wong di rumah saja. Bapak Wong membutuhkan istirahat yang cukup. Tapi rumah Ki Seblak jauh dari sini, Nona. Dia tinggal di desa Pungging. Tadi saya suruh dia menunggu sampai besok pagi. Tapi dia mendesak terus, Nona. Dia tidak tahan melihat keadaan istrinya. Biarlah Bapak Wong. Biarlah saya yang berangkat. Tidak seharusnya orang sakit menunggu sampai besok. Dia harus segera diobati. Bapak Wong tenang-tenang saja di rumah. Lagi pula, saya harus mulai belajar mencari pengalaman. Baiklah. Tapi Nona harus hati-hati di jalan. Meisin segera berangkat menuju desa Pongging. Tangannya menjinjing buntalan kain berisi segala macam ramuan daun-daunan. Mendadak di tengah jalan dia menghentikan langkah-langkahnya. Tiba-tiba saja tengkuknya merasa tebal dan dingin. Selanjutnya dia merasa ada yang menarik tubuhnya dan menyembunyikannya di balik rumpun semak belukar. Meisin menunggu beberapa saat lamanya. Wajahnya tertutup sehelai daun talas hutan yang lebar. Selanjutnya dia merasa tengkuknya menjadi hangat kembali. Barulah dia berani muncul dari balik rumpun belukar. Bahaya sudah lewat. Siapa orang-orang berkuda itu? Itu bukan urusanku. Aku harus segera tiba di desa Pongging. Permisi. Permisi. Maaf, Pak. Apakah desa ini namanya Pongging? Iya, benar. Kau mencari siapa? Saya mencari rumah Ki Seblak. Wah, kebetulan sekali. Saya ini Ki Seblak. Ayo masuk. Silakan masuk. Terima kasih, Ki. Ki Seblak membawa Meisin masuk ke rumahnya. Mereka duduk di ruangan tengah. Ruangan diterangi cahaya lampu minyak jarak yang menempel pada dinding bambu. Maaf, ada keperluan apa? Saya mewakili Tabib Wong. Saya datang kemari atas nama Tabib Wong. Di mana Tabib Wong?
beliau tidak bisa datang. Beliau juga merasa kurang enak badan. Wah, sayang sekali. Jauh-jauh saya datang ke Pasuruan 1. Kalau tahu Tabib Wong tidak bisa datang, saya bisa memanggil dukun. Sayang. Maaf, Ki. Sakit apa sebenarnya istri Aki? Yang mana saya tahu. Saya bukan tabib, bukan dukun. Apakah dia sering sakit seperti ini? Iya, dia sudah biasa sakit seperti ini. Kalau sedang kambuh ya saya jadi pusing. Sepertinya dia kesurupan. Dan kukira ya memang kesurupan. Kesurupan demit di bawah pohon rangka di belakang rumah. Apakah saya boleh melihatnya, Ki? Apa kau seorang tabib juga? Siapa namamu? Saya baru belajar menjadi tabib. Saya anak angkat Tabib Wong. Oh, begitu. Oh, jadi anak angkat Tabib Wong. Ya kalau begitu, ayo masuklah. Oh ya, siapa namamu, Nona? Nama saya Mesin. Ayo, silakan masuk, Nona Mesin. Istri saya ada di ruangan belakang. Ya, tapi hati-hati. Dia suka ngamuk, suka marah-marah. Ayo, Nona, masuklah. Perlahan-lahan Mesin melangkah ke ruangan belakang. Ki Seblak mengantar sampai ke depan pintu. Mesin melihat seorang wanita desa terbaring telungkup di atas balai. Begitu mendengar kehadiran seseorang, Nyai Seblak seketika menggeliat bangkit. Kedua matanya melotot ke arah Mesin. Siapa kau? Sabar, Nyai. Tenanglah. Saya tidak bermaksud mengganggumu. Pergi. Ayo pergi. Biarkan aku sendiri. Mau pergi tidak? Hah? Mau pergi tidak? Awas kau. Nanti ku cakar mukamu. Nyai, saya datang kemari dengan maksud baik. Saya tahu Nyai sedang menghadapi kesulitan. Saya ingin menolongmu, Nyai. Aku tidak butuh pertolongan. Aku mau sendiri. Aku tidak mau ditolong siapa-siapa. Itu tidak baik, Nyai. Orang hidup wajib tolong-menolong. Ngawur, ngaco. Sudah, jangan cerewet. Ayo pergi, pergi. Kau jangan basa. Kau tahu aku ini siapa? Akulah Danyang penunggu pohon baka. Akulah roh leluhur rumah ini. Awas, jangan mengganggu anak cucuku. Saya tidak bermaksud mengganggu siapa-siapa. Saya tahu Nyai sedang menghadapi kesulitan berat. Kita adalah sama-sama wanita, Nyai. Mengapa kita tidak saling bersikap terbuka? Tutup mulutmu. Jangan ngoceh lagi. Mau kecekek ya? Mau ku cekek? Cekek kau. Ku cekek biar mampus. Tunggu, Nyai. Jangan, jangan. Pergi kau. Ringkas dari rumah ini. Aku tidak butuh pertolonganmu. Kau jangan sepandai. Kau tidak akan bisa menolong aku. Nyai benar. Saya tidak akan bisa menolong Nyai. Nyai sendirilah yang bisa menolong Nyai. Cepat pergi. Tidak, Nyai. Saya akan tetap di sini. Saya tidak akan pergi sebelum Nyai mau berkata berterus terang kepadaku. Oh, jadi kau tidak mau pergi? Tidak. Saya akan tetap di sini. Saya bukanlah tamu tak diundang. Suami Nyai telah mengizinkan saya memasuki ruangan ini. Jangan sebut-sebut suamiku. Dia itu laki-laki gila. Dia wong edan. Dia keblok. Jangan sebut-sebut lagi dia. Aku benci
benci. Aku mau padanya. Benci. Sudahlah, Nyai. Jangan menyakiti diri sendiri. Lebih baik kita bicara secara jujur. Omong kosong. Jujur apa? Jujur tai kucing. Kau pikir kau bisa menipu aku? Ayo pergi. Awas, kalau kau masih belum pergi juga, aku akan membunuhmu. Secepat kilat, Nyai Seblak mencabut pisau yang terselip di dinding ruangan. Mata perempuan itu marah ketika memandang Maisin. Tapi Maisin tidak bergeming sedikit pun. Ia tetap berdiri dan balas menatap mata Nyai Seblak. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Tiba-tiba Nyai Seblak mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Mampus kau! Sudahlah, Nyai. Lebih baik Nyai berterus terang. Apa sebenarnya yang Nyai rasakan? Saya sakit. Saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Saya tahu saya sudah tua. Di mana ada orang muda terus. Semua orang juga akhirnya tua bangka. Maaf, Nyai. Siapa yang mengatakan Nyai sudah tua? Siapa lagi? Dia itulah. Apakah Nyai sedang bertengkar dengan suami Nyai? Dia sering membuatku kesal. Dia sering menyakiti hatiku. 2 hari yang lalu dia tidak pulang. Dia pasti menginap di rumah gundiknya. Dasar laki-laki bejat. Dia pikir aku tidak tahu. Sebentar, Nyai. Belum tentu dugaan Nyai itu benar. Seorang suami bisa saja tidak pulang karena mungkin dia mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan saat itu juga. Dia tidak pernah melakukan sebelumnya. Tentu saja, Nyai. Kalau dia sering melakukan sebelumnya, artinya dia sering tidak pulang ke rumah. Barulah Nyai boleh mencurigainya. Tapi mungkin saja dia mempunyai simpanan perempuan di luar rumah ini. Aku kan sudah cukup tua. Mungkin saja kan. Sebelum mendapatkan bukti-bukti yang jelas, Nyai jangan gampang menuduh seseorang. Apalagi dia suami Nyai sendiri. Sudahlah, Nyai. Saya kira ini hanyalah salah paham. Ini hanya persoalan rumah tangga biasa. Nyai harus bersikap lebih dewasa menghadapi masalah-masalah seperti ini. Sekarang, marilah kita keluar. Marilah kita temui suami Nyai. Kasihan, sudah sejak tadi suami Nyai duduk menunggu di serambi. Rupanya hati perempuan setengah tua itu sering dibakar api cemburu. Karena merasa usianya semakin tua, Nyai Seblak menjadi rendah diri. Dia takut kehilangan suaminya. Dan dia cemburu kalau suaminya tidak pulang tepat pada waktunya. Karena tidak tahan, Nyai Seblak lalu menjadi seperti orang kesurupan. Ayo, Nona Maisin, silahkan diminum airnya. Silakan, Nona. Silakan dicicipi makanannya. Terima kasih, Nyai. Tapi maaf, saya harus segera kembali. Bapak Wong juga sedang kurang enak badan. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona Maisin, sudah jauh-jauh datang kemari. Sampaikan salam saya untuk Bapak Wong. Baik, Ki Seblak. Akan saya sampaikan. Maaf, Nona. Apakah istri saya ini
ini sudah benar-benar sembuh. Ki Seblak, kalau Ki Seblak memperlakukan Nyai dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, maka Nyai tidak akan pernah sakit seperti ini lagi. Nah, saya mohon diri. Ki Seblak dan Nyai Seblak mengantarkan Maisin sampai ke pagar halaman. Setelah tubuh Maisin lenyap di kelokan jalan, Ki Seblak menuntun istrinya memasuki rumahnya kembali. Jadi kau ini sebenarnya tidak sakit, Nyai. Tidak. Sempul kampret. Mengapa kau pura-pura kesurupan segala? Kasihan nona itu tadi. Dia jauh-jauh datang kemari. Aku juga menyesal, Ki. Biarlah, aku memang sudah tua. Aku harus tahu diri. Kita sudah sama-sama tua, Nyai. Kita harus malu pada Nona Maisin. Iya, Ki. Nona Maisin itu hebat sekali. Dia benar-benar wanita yang cerdas. Dia seperti bisa membaca isi hatiku. Sudahlah. Sudah malam. Ayo, kita tidur. Sementara itu, Maisin sudah tiba kembali di desa Pasuruhan Sang. Ia heran ketika melangkah menuju pondok. Dia melihat pintu serambi masih terbuka dan tabib Wong terbaring di atas balai ditunggui Ratanja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.